Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Naguna dengan NIM G00251666 dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan laporan mengenai anatomi di blok 1.3 yaitu sistem digestiva. Untuk laporan kali ini merupakan laporan tambahan mengenai salah satu organa aksesoria di sistem digestiva yaitu vesica velea, mulai dari otot-otot yang ada di vesica velea, kemudian ada jalur sekresi empedu dari vesica velea, dan yang terakhir adalah korelasi klinis dari vesica velea itu sendiri. Baiklah, kita mulai presentasinya. Jadi untuk yang pertama sendiri adalah ada otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor. Untuk otot utama pada papilla duodeni mayor sendiri adalah sphincter Oddi, yaitu suatu muskuli yang mengelilingi papilla dan mengontrol area empedu dan juga getah pankreas. Untuk sphincter Oddi sendiri itu terdiri dari 3 bagian muskuli lain, yaitu yang pertama ada sphincter choledocus, yaitu sphincter yang mengontrol aliran empedu dari ductus choledocus atau ductus biliaris communis. Yang kedua ada sphincter pancreaticus, yaitu sphincter yang mengontrol aliran getah pankreas dari ductus pancreaticus. Yang terakhir ada sphincter ampulla, yang terdiri dari jalinan serat otot di sekitar ampulla atau ampulla ovater. Untuk gambarnya sendiri di sini ada untuk sphincter Oddi-nya sendiri adalah ini, ada gambar oranye, sphincter Oddi. Kemudian untuk pancreatic sphincter sendiri dari di sini, otot yang sphincter yang lebih kecil. Kemudian juga ada sphincter Bildach, yaitu sphincter choledocus dan juga sphincter ampulla. Baiklah, kita next mengenai jalur sekresi dari vesica velea sendiri. Baiklah, jadi di vesica velea sendiri itu adalah organ intrahepatal, di mana untuk sekresinya dimulai dari vesica velea, kemudian akan disalurkan menuju ke ductus cysticus bersama dengan ductus hepaticus communis yang mengontrol garam empedu. Kemudian dari dua ductus ini akan dilarikan kembali ke ductus choledocus atau biliaris. Kemudian akan disalurkan menuju ampulla hepatopancreatica. Kemudian juga ada dari ductus pancreaticus dan akhirnya berakhir di papilla duodeni mayor itu tadi yang ada si sphincter Oddi-nya. Baiklah, kita next ke korelasi klinis dari vesica velea sendiri. Di sini ada beberapa korelasi klinis. Yang pertama ada kolesistis dan juga ada kolingitis, kemudian ada kolelithiasis, dan yang terakhir ada koledokolithiasis. Baiklah, untuk kolestisis sendiri adalah radang kandung empedu yang ditandai dengan inflamasi pada vesica velea. Untuk gejala yang paling menonjol, yang pertama ada nyeri pada kuadran kanan atas yang tajam, menetap, dan sering menjalar ke bahu kanan atau punggung. Kemudian juga ada Murphy sign positif, yaitu nyeri hebat saat inspirasi ketika titikan di bagian kanan atas. Kemudian juga ada demam dan juga mual muntah untuk gejala-gejala umumnya. Untuk ciri yang paling khas sendiri dari kolesistitis ini sendiri adalah nyeri pada kuadran atas dan juga Murphy sign itu tadi. Baiklah, kita lanjut ke kolelangitis, yaitu infeksi saluran empedu. Nah, gejala paling menonjol dari si kolelangitis ini adalah triad Charcot, yaitu yang pertama adalah demam tinggi dengan menggigil, kemudian ada nyeri pada kuadran kanan atas, dan juga disertai dengan ikterus atau kulit dan mata kuning. Pada kasus berat akan juga nampak gejala yaitu Raynaud's pentat, yaitu adanya si triad Charcot tadi, kemudian ditandai juga hipotensi dan juga perubahan status mental. Untuk ciri khas paling menonjol dari si kolangitis ini sendiri adalah adanya demam, kemudian nyeri di pada kuadran kanan atas, dan juga ikterus atau mata dan kulit yang kuning itu tadi. Baiklah, kita lanjut di kolelithiasis atau gallstone. Yaitu sesuai namanya ada stone, jadi adalah batu kandung empedu. Untuk gejala paling menonjol dari si kolelithiasis ini sendiri adalah biliary colic atau nyeri pada nyeri pada kuadran kanan atas, itu durasinya antara 30 menit sampai dengan 2 jam. Kemudian malah
Si kolelithiasis ini sendiri biasanya tanpa ada gejala itu sangat-sangat memungkinkan. Tapi kalau misalnya ada gejala, itu ada gejala pada biliary colic atau rasa nyeri pada kuadran kanan atas. Oke, untuk ciri khas paling menonjol dari si kolelithiasis ini sendiri adalah biasanya adalah asimptomatik atau kolik biliar setelah makan berlemak. Jadi ada rasa nyeri di kuadran kanan atas setelah makan makanan yang berlemak. Baiklah, yang terakhir tadi adalah koledokoliatisis, yaitu eh, sama-sama batu, tapi di bagian ductus coledochusnya dari si vesicavelea itu. Gejala yang paling menonjol adalah icterus atau kulit dan juga mata yang kuning, kemudian ada urin gelap dan tinja yang pucat, kemudian juga sama ditandai dengan nyeri pada bagian kuadran kanan atas, kemudian juga ada kadang disertai dengan kolik biliar. Untuk ciri khas paling menonjol dari si koledokolitis ini sendiri adalah adanya ikterus dan juga urin yang gelap tadi dan juga tinja yang pucat. Karena hal ini disebabkan karena adanya obstruksi saluran empedu utama. Baiklah, mungkin secara singkat dari mulai kolesititis, kemudian ada kolangitis, kolelithiasis dan juga koledokoliatisis. Yang pertama dari kolelithiasis tadi adalah nyeri di kuadran kanan, juga Marfisine. Kemudian yang kedua ada kolangitis, ada Charcot yaitu demam. Kemudian ada nyeri di kuadran atas dan juga ikterus. Kemudian untuk kolelithiasis sendiri umumnya itu malah tanpa gejala, tapi kalau semisal diberi makanan berlemak itu terdiri asimptomatik atau kolik biliar. Dan yang terakhir ada koledokoliatisis, itu yang paling menonjol ada di pada ikterus dan juga penggelapan pada urin itu tadi. Mungkin sekian laporan tambahan mengenai organ asosiated di sistem digestiva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.